Waduh. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang, Bang Magi. Siang. Ya, gimana? Katanya ada dua Yesus gitu, gimana coba? Iya, ada dua Yesus. Yesus sendiri mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Paulus juga mengatakan di dalam 2 Korintus 11 nomor 4 ada Yesus lain. Jadi ya saudara Kristen harus berbesar hati menerima itu. Bahwa memang ada Yesus lain yang diberitakan oleh dua pemberita, Yesus dan juga Paulus. Kalau Yesus yang anak Maria itu jelas anak manusia, sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus itu bukan anak manusia, itu adalah dua pribadi yang berbeda. Silakan. Ya, ya segala sesuatu. Kalau nampaknya berbeda, itu bukan berarti berbeda. Cuman kelihatannya berbeda. Tapi bisa aja sama, seperti Bang Juma. Hari ini pakai baju abu-abu, ya, pakai masker. Tapi kemarin mungkin pakai jas. Apa bisa dikatakan itu berbeda? Kan enggak. Tapi sepertinya berbeda. Tapi faktanya ya sama. Bang Juma tetap aja ganteng seperti itu. Nah, demikian juga Yesus. Mungkin pemahaman kita itu sepertinya berbeda. Tapi pada kenyataannya yaitu sama saja. Begitu Bang Juma. Bukan sama saja, tetapi memang berbeda. Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus. Waspadalah kepada Yesus lain. Maksudnya waspadalah kepada orang lain yang mengaku-ngaku Kristus, yang mengaku-ngaku Yesus. Dan Paulus juga kan mengatakan nih di 2 Korintus 11 nomor 4 itu bahwa ada Yesus lain. Bukan anggapan kita bahwa oh ini Yesus lain karena penampilan. Enggak. Memang diberitakan adanya Yesus lain. Paulus memberitakan itu. 2 Korintus 11 nomor 4. Ada Yesus lain yang diberitakan oleh orang-orang selain daripada Paulus. Kemudian Yesus juga meminta kepada muridnya agar waspada kepada Yesus lain yang mengaku di padang gurun. Jangan percaya, kata Yesus. Jadi memang ada dua Kristus itu. Itu, saudara. Ya. Oke, kalau mengenai Yesus yang lain, ya memang ada gitu. Tetapi tentu sesuatunya itu pasti ada yang berbeda. Tapi kalau itu hanya sebagai kelihatannya saja beda, nah itu belum tentu itu adalah Yesus yang lain. Jadi bukan karena ada ayat yang mengatakan ada Yesus lain, terus semuanya itu dikatakan itu berbeda. Ada yang berbeda memang. Ada yang kelihatannya berbeda. Jadi kita jangan sampai terjebak kepada hal-hal seperti itu gitu. Lalu bagaimana bisa membedakannya? Banyak. Karena ada Yesus lain seperti misalnya yang berbeda, yang apa yang disampaikan oleh Paulus itu adalah Yesus yang lain. Karena Yesus yang lain itu diberitakan di dalam sesuatu yang berbeda. Yesus itu bisa aja disebut Yesus Barnabas, ada Yesus yang bukan Allah. Nah, itu juga Yesus yang lain. Tapi Yesus yang diberitakan berdasarkan Bible, itu adalah Allah, Sang Firman Allah yang datang dalam rupa manusia. Nah, itu bedanya. Jadi, kalau selama Yesus itu adalah Sang Firman yang datang dalam rupa manusia, maka dia adalah Yesus yang sama. Di situ bedanya, Bang Juma. Gitu ya. Jadi gini, Yesus menasihatkan kepada pengikutnya agar waspada kepada orang yang datang mengajarkan tentang Yesus yang lain. Yesus lain yang diberitakan oleh orang lain selain daripada Yesus yang diberitakan ini. Itu maksudnya. Makanya di dalam 2 Korintus 11 nomor 4 itu Paulus pun menekankan adanya Yesus Allos. Yesus Allos itu artinya Yesus di luar daripada Yesus yang dia beritakan. Masing-masing mengklaim. Berarti Yesus yang mengklaim ada Yesus, ada orang yang memberitakan Yesus yang lain.
Yesus juga memberitakan tentang adanya oknum yang akan mengajarkan tentang Yesus yang lain. Paulus juga mengajarkan adanya Yesus yang lain. Jadi mau seperti apapun, intinya di situ minimal ada dua Yesus. Nah, Yesusnya Kristen yang menemui Paulus di padang gurun itu Yesus yang berbeda dengan Yesusnya Bani Israel yang datang-datang ngaku sebagai utusan Elohim. Yang datang mengaku sebagai utusan Elohim dan yang datang kemudian kepada Paulus itu oknum yang berbeda. Itu pribadi yang berbeda itu. Oke. Bukan oknum. Silakan. Bang Cuma, dari mana taunya bahwa itu adalah pribadi yang berbeda? Oke. Yang pertama Paulus mengatakan yang datang kepadanya memberitakan Injil itu bukan manusia. Aku menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Yesus Kristus. Nah, sedangkan Yesus Kristus ini sejak dia dilahirkan dia sudah manusia pastinya. Dia lahir sebagai manusia yang diurapi oleh Tuhan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan. Dia manusia yang diurapi Tuhan. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Galatia 1. Nomor 1, nomor 11, nomor 12. Yesus yang manusia ini tidak pernah mengajarkan kemudian untuk menjadi Kristen. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus yang mengajarkan untuk menjadi pengikut Kristus. Begitu kawan. Oke, sebelumnya saya bertanya dulu ya. Apakah Yesus yang tadi dikatakan pada saat kelahirannya itu adalah Yesus yang sama dengan yang disalib? Enggak sama. Kenapa beda? Karena yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Sedangkan Yesus yang datang di tengah Bani Israel itu adalah Yesus yang dikasihi. Yesus yang adalah orang benar. Yesus yang adalah orang yang taat kepada Elohim. Bukan pembangkang, bukan pelaku dosa. Sedangkan yang disalib adalah oknum yang dikutuk oleh Elohim. Jelas berbeda. Oke. Dari mana Anda tahu bahwa Yesus sebelum disalib itu dikutuk? Yesus sebelum disalib itu adalah dikutuk. Enggak ada. Yesus anak Maria itu tidak pernah dikutuk. Adanya pemberitaan bahwa yang disalib itu dikutuk itu dari Paulus. Bukan dari Yesus, bukan juga dari Elohim. Paulus ia melantik Kristus yang datang kepadanya sebagai Kristus yang dikutuk. Sedangkan Kristus yang datang kepada Bani Israel adalah Kristus yang dikasihi. Itu dua oknum yang berbeda. Ya. Jadi gini, Bang Juma. Saya tadi tidak bicara mengenai Paulus, tapi saya berbicara mengenai Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Terus kemudian Yesus pada waktu akan disalib, itu apakah pribadi yang sama? Yang akan disalib pribadi yang sama. Tetapi yang disalib bukanlah pribadi yang sama. Karena yang disalib itu adalah makhluk pelaku dosa yang dikutuk oleh Elohim. Sedangkan anak Maria bukan pelaku dosa dan dia bukan dikutuk oleh Elohim. Dua pribadi yang berbeda. Gitu kawan. Oke, saya agak bingung tadi di awal Bang Joa mengatakan itu sama, tapi terakhir dijelaskan itu berbeda. Saya mohon ketegasan. Yang dilahirkan oleh Maria dengan yang akan disalib itu adalah pribadi yang sama atau tidak? Ditegaskan aja, sama atau tidak? Yang akan disalib itu adalah pribadi yang sama, tapi yang disalib itu pribadi yang berbeda. Memang ada upaya untuk menyalib Yesus, tetapi setelah mereka ingin menyalibkan, ternyata yang disalib bukan anak Maria, oknum lain, oknum yang adalah makhluk yang dikutuk. Yang terakhir baru kemudian diajarkan, didogmakan oleh Paulus, itulah Kristus.
Padahal itu bukan anak Maria. Itu oknum yang berbeda. Oknum yang disalib ini adalah makhluk yang dikutuk, yang nantinya akan dilantik menjadi Kristus bagi angkatan jahat. Oke, baik. Nah, jadi artinya bahwa Yesus yang akan disalib dengan Yesus yang disalib itu adalah dua pribadi yang berbeda. Benar begitu? Betul. Nah, Benar kalau sekali. begitu, apa yang disalib itu adalah bernama Yesus juga atau tidak? Nah, yang menamai Yesus itu adalah Paulus. Yesus menamai yang disalib itu dengan gelar anak manusia. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan itu adalah Yesus. Dia hanya mengatakan anak manusia. Yang menamai dia Kristus adalah Paulus. Oke. Di dalam Alkitab disebutkan bahwa Maria ada di bawah kaki Yesus pada saat Yesus itu sebelum maupun pada saat dia mati disalib. Apakah terjadi sulap di situ sehingga Yesus yang tadinya pribadinya seperti A kemudian bisa berubah jadi seperti B di depan mata Maria ibunya? Oke. Jadi apakah terjadi sulap? Perhatikan, pada saat ingin ditangkap, ya, pada saat ingin ditangkap, ada manusia yang kabur menanggalkan kain lenan. Kalau Anda ingin melihat bukti bahwa yang disalib itu bukan Yesus, silakan Anda buka kemudian Yohanes. Yohanes 20, bagaimana kemudian ketika Maria datang melayat di dalam kubur. Dia tidak menemukan Yesus, tetapi dia berbicara dengan seseorang yang ternyata adalah konon Yesus itu sendiri. Malah dia berbicara, apakah Tuhan melihat mayat Tuhan kami di sini? Ternyata yang diajak bicara itu adalah Yesus itu sendiri. Yang dikatakan dalam Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Berarti sudah rupa yang berbeda. Rupa yang sudah bukan lagi Yesus. Dikatakan sebagai tukang kebun, padahal itu adalah Yesus. Katanya Yesus, tapi kok tidak dikenal sama Maria. Kelihatannya Bang Juma belum menjawab tadi pertanyaan saya. Sebelum disalib dan saat disalib, katanya itu berbeda. Saya menyoroti karena ada perbedaan, berarti ada perubahan. Nah, yang saya tanya adalah ditangkap dulu, apa dibawa ke salib dulu? Tidak ada penangkapan terhadap Yesus. Tidak ada penangkapan terhadap Yesus. Yang ditangkap itu adalah orang yang diserupakan. Orang yang dipersamakan dengan Yesus. Orang yang diserupakan. Oke. Kalau begitu berarti, kan tadi Anda mengatakan bahwa sebelum disalib dengan kelahiran yang dilahirkan oleh Maria itu sama tadi. Kan berubahnya pada saat disalib. Betul. Nah, padahal sebelum disalib itu, yang waktu itu Maria ada di situ, itu kan sudah ditangkap. Jadi, udah ditangkap. Yang berbedanya itu di mana? Maksudnya perubahan dari Yesus A menjadi Yesus B itu detiknya di mana? Pada saat sebelum disalib. Pada saat ingin penangkapan. Pada saat ingin penangkapan. Ke penangkapan sekarang. Oke. Kalau itu penangkapan, berarti Maria yang menemani pada saat Yesus akan disalib, itu berarti Yesusnya sudah berubah dong? Iya dong. Berarti berbeda dong. Iya dong. Tadi Anda Kan diserupakan. Kan diserupakan. Yang akan disalib, yang mau disalib, yang mereka ingin tangkap. Baca Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Maka mereka mencari. Yang ingin mereka usahakan, ingin membunuh adalah Yesus yang sama. Tapi ternyata pada saat mereka mengeksekusi, bukan Yesus yang ditangkap, tapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Oke, berarti sekarang artinya sebelum itu disalib, berarti Yesusnya udah berbeda. Ya, berarti dikoreksi ya, koreksi. Nah, apanya yang dikoreksi? Loh, tadi kan saya katakan sebelum disalib dengan sesudah disalib itu orangnya sama atau tidak?
Tapi kata Bang Jun Sebelum katakan disalib, berbeda. Nah, aduh, pada saat IQ, sebelum disalib IQ, dengan kawasan. kelahiran itu berarti sama. Nah, oke, sekarang saya tanya gini. Yesus Pada saat itu dari lahir sampai kepada dia ingin disalib itu Yesus yang sama. Tapi ketika Oke. mereka menangkap, itu sudah bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan. berarti soal penangkapan. Jadi saat penangkapan itu, itulah perubahan itu. Nah, pada saat Yesus akan disalib, beberapa detik akan disalib, Maria ada di situ. Apakah Iya. Maria bisa melihat perbedaannya enggak? Bahwa Sekarang Yesus yang pertanyaan sudah saya, ditangkap ini beda. Pertanyaan saya balik. Apakah Maria melihat wajahnya Yesus Iya dengan dong. meneliti wajah? Mana Iya dalilnya? dong. Mana Dia ada di dalilnya? bawah salib Yesus. Mana dalilnya? Ada di kitab Yohanes. Mana? Iya, mana dalilnya kalau Maria melihat wajah Yesus, mana? Di situ di bawah kaki Yesus bersama Yohanes. Bagaimana dia melihat wajahnya? Kalaupun itu adalah Yesus yang dia lihat, kan diserupakan, ku bilang. Iya, kalau diserupakan Maria Iya. pasti tidak kenal. Iya, kan sudah sama Yesus, mirip Yesus. Iya. Itu pun Maria kenal itu anaknya iya, sendiri. Iya. Kenapa dia tidak kenal pada saat hari Minggu? Loh, ini bukan soal hari Minggu. Ini Maria ibunya itu sudah melihat anaknya Iya. disalib dan Disalib. dia tidak mengatakan itu beda. Iya, dan dia tidak mengatakan sama. Dia cuma mengatakan inilah Apa? ibuku dan Ibumu. dititipkanlah Inilah ibunya itu kepada saudaramu. Yohanes. Enggak ada Iya. itu dia melihat tidak ada. Jangankan Nah, kalau wajahnya. Maria ada di bawah salib Yesus masa nggak lihat? Jangankan wajahnya, untuk disentuh kakinya aja kagak. Kalau Maria ada Lagi-lagi- di bawah salib Yesus masa nggak lihat wajahnya? Faktanya ketika hari Minggu kenapa dia tidak kenal wajahnya Yesus? Kalau hari Minggu itu Maria Magdalena beda dengan Maria ibu Yesus. Oke, sekarang Anda tunjukkan kepada saya di mana Maria melihat wajah Yesus? Di mana? Di bawah salib Yesus. Di bawah salib ya lihat telapak kaki berarti. Ya, Mana? Loh, kok ketawa? loh, Ketawa. kalau dia di bawah kaki Loh. Yesus berarti cuma melihat kakinya Ketawa doang. dia. Itu yang bikin lucu. Memang yang di depan Ya, itu lucu lah. manusia dan kelihatan wajahnya. Terus apa yang dijadikan sebagai respon Maria ketika itu? Dia Apa? mengetahui bahwa itu anaknya. Mana dalilnya? Ya kalau nggak nangis dia. Ya mana dalilnya? Dalil Ya dong. baca di dalam kitab Iya, Yohanes dalil, itu. Dia dalil, ada di bawah dalil. kaki Yesus Iya, menyaksikan ngapain dia anaknya di bawah disalib. kakinya? Mana coba dalilnya. Mana? Kan di Tunjukkan situ saya. dikatakan Yesus berkata, Iya, dia kan di situ menitipkan dikatakan. ibunya kepada Di Yohanes. mana? Di Di kitab mana dia? Yohanes. Iya, tunjukkan. Aduh, saya harus baca Alkitab dulu nih, buka Alkitab dulu nih. Ada Oh, di iya, mana nih bukan ayatnya nih? di lemari Sebentar. disimpan kitabnya, bukan di kepala. Saya tidak hafal Alkitab, tapi saya tahu ayat-ayatnya ada. Bagaimana ceritanya itu? Bentar. Tapi Bang Jumba nggak tahu bahwa Maria ada di bawah salib Yesus. Saya tanya tahu dulu. Maria, Yusuf Arimatea, Nikodemus Bukan yang menurunkan mayatnya. Maria ibunya. Iya tahu. Bertiga Tahu. mereka menurunkan. Saya tahu. Oke, terus Maria tidak mengatakan itu mereka bukan yang anaknya minta gitu. mayatnya. Dengar, mereka yang meminta mayatnya diturunkan kepada Pilatus bersama dengan Yusuf pemilik makam. Saya ngerti, saya paham. Tapi permasalahannya Oke. adalah terjadi keadaan di mana pada saat penangkapan yang mereka tangkap itu sudah bukan lagi anak Maria, tapi diserupakan dengan anak Maria. Jadi Ya, kalau baik. Maria menganggap itu adalah anaknya karena memang sudah diserupakan. Apa masalahnya? Baik, saya baca Yohanes 10 ayat 25. Dan Silakan. dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria Istiklopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya, berarti itu ibunya. Maria itu adalah ibunya. Dan murid Iya, yang terus? dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia Iya. kepada ibunya. Jadi Yesus berkata kepada ibunya yang bernama Maria itu, Iya. Ibu, inilah anakmu. Nah, kalau itu pribadi yang berbeda, tidak mungkin ada ayat.
Berarti itu Inilah pribadi yang anakmu. sama. Yang disalibkan Nah, sekarang dengan yang dilahirkan Ya, itu sama, Bang Juma. Oke. Kalau Yesus dibuat serupa dengan bukan Yesus, sama nggak? Kalau yang berbicara itu siapa? Kalau gitu yang berbicara di atas salib itu siapa? Kalau itu berbeda orangnya. Yudas. Loh, kan saya udah bilang sama Ya. saudara. Kalau Saya udah Yudas bilang. tidak mungkin memanggil Maria ibunya. Lah, di situ dia tidak manggil ibu. Ada di situ. Saya baca lagi ya. Di situ Ayat Silakan. 26 ya. Ketika Yesus melihat Ya. ibunya. Anggaplah ini Ya. Yesus adalah Yudas gitu ya. Melihat ibunya dan murid yang dikasihinya Oke. di sampingnya, berkatalah ia. Oke. Jadi berkatalah manusia yang disalib itu kepada ibunya yang Ya. adalah Maria tadi. Ibu, inilah anakmu. Berarti yang bicara ini Yudas. Masa Yudas manggil Oke. Maria ibunya? Kan gak masuk akal. Oke. Coba Anda bacakan saya Yohanes 10:26 itu kan? Bukan, Yohanes 19 ayat 26. Yohanes 19. Bukan Ya. Yohanes 10. Bukan. Oh. Oke. Coba Anda teliti lagi deh. Yang mana? Ya, data yang Anda bawa tadi. Iya. Yohanes 19 ayat 26. Ketika Yesus Dia melihat memanggil ibunya. ibu. Dia memanggil ibu atau memanggil perempuan? Saya baca ayatnya, ibu inilah anakmu. Ibu bahasa Coba. Yunaninya itu matera kalau ibu matera. Ya, itu Matera nggak di situ? Jadi di situ orang-orang ini memanggil perempuan, Oke, bukan baca memanggil ayatnya ibu. coba, baca aslinya. Ya silakan, Anda baca. Ya, saya udah Anda yang baca. punya Itu kitab. terjemahan LAI berkata Ya, ibu inilah anak. bahasa aslinya di situ matera atau di situ gune. Ya, baca Ayo. yang lengkap. Tuh, lo kok jadi saya yang baca? Matera atau gune dipanggilnya di situ. Terus apa? Ibunya. Iya kalau gune berarti manggil perempuan, wahai perempuan. Terus apa Bukan kalimat memanggil berikutnya? ibu. Terus kalimat berikutnya? Apa? Ya apa yang dikatakan Itu di kan sana? dikatakan inilah anakmu. Ya, perempuan Yesusnya yang mengatakan apa kepada perempuan itu, teriakan Yesus kepada perempuan ini. Iya, inilah anakmu. Ya, terus Yesus mengatakan begitu. Wahai Iya, perempuan, kalau itu Yudas inilah tidak mungkin anakmu. ngomong begitu. Terus Maria masa enggak, engkau bukan Yesus, engkau Yudas, ngapain dia ada di situ kalau gitu? Kalau Terus orang ungkapan lain yang Yesus, disalib, inilah ngapain ibunya ada ibu-ibumu, di situ? inilah saudara-saudaraku. Itu kamu lupa. Bukan, ayat 26. Itu yang kamu lupa. Hah? Kan isunya bahwa Kalau itu orang yang isu berbeda. yang merebak pada masa itu, Yesus ditangkap. Itu sederhana itu saudara Kusnadi. Kalau itu adalah Yesus yang sama, kenapa kemudian dia dikutuk Tuhan? Loh, ini Ada bukan bicara dosa soal apa kutuk, dia bicara dikutuk? Maria yang ada di Apakah hadapan Anda- salib. Apakah Loh, itu Yudas? Kalau itu yang Yudas nggak disalib mungkin. yang disalib itu orang dikutuk Tuhan atau orang dikasihi Tuhan? Fokusnya bukan soal kutukan, soal ibunya itu tahu nggak itu Oh, anaknya. nggak bisa dong. Nggak Loh, bisa, untuk nggak membedakan. bisa. Kalau itu bukan Yesus, nggak dia bisa. tentu tidak ada di situ. Oh, bukan. Untuk membedakan Ngapain coba bahwa Maria itu ada di situ, Yesus ibunya? atau bukan. Itu Yesus atau bukan Yesus. Salib itu untuk siapa? Salib itu untuk orang yang dikutuk Tuhan. Sekarang, apakah Yesus itu punya dosa yang sepadan dengan hukuman mati Nah, sehingga itu dia udah di dikutuk luar oleh topik. Tuhan? Topiknya ibunya itu bagaimana Loh. merespon saat anaknya disalib. Justru karena itu, untuk mengetahui bahwa itu adalah Yesus anak Maria atau bukan Yesus anak Maria, kutuk ini untuk siapa? Ini bicara bukan soal kutukan, bicara respon ibunya. Loh. Bagaimana dia bisa melihat pribadi yang berbeda? Kan tadi Anda Saudara. bertanya apakah pribadi yang sama Saudara, atau tidak. dengar. Yesus yang ditangkap itu adalah Yesus yang diserupakan dengan Yesus.
Kan udah aku Ya, bilang tadi. anggaplah begitu. Jadi Anggaplah berarti begitu. kalaupun itu ibunya, pasti dia menganggap itu adalah anaknya. Karena sudah serupa dengan anaknya. Kan lucu ente ini. Jadi Masa tidak perlu itu anak dibahas. orang lain bisa mengatakan Maria itu adalah ibunya. Kan dan ini sudah anaknya. serupa. Kan sudah serupa dengan anak Maria. Jadi Kan anaknya dibilang. ngapain? Kalau anggaplah itu Yudas. Kalau Yudas ngapain ada Maria di situ? Terus dia ngomong-ngomong soal nitipin ibunya. Kan dia sudah kan sudah diserupakan dengan Yesus. Jadi Kan sudah meskipun diserupakan dengan berarti apakah pribadinya sama atau enggak? Ya beda lah. Nah Pasti kalau beda, terus Yohanes itu muridnya bukan? Yohanes muridnya. Kenapa? Nah kalau muridnya, terus gurunya siapa? Kalau guru Yohanes itu adalah Yesus. Ya kan Berarti sudah yang di atas diserupakan salib dengan itu Yesus. Ya Kan kalau sudah diserupakan dengan pun, Yesus. Kan tadi saya anggap Kenapa gini, Anda anggaplah maksa itu kali? Yudas. Kenapa Enggak, Anda saya maksa nggak kali maksa. harus Yesus yang mati Nggak dikutuk? nyambung Kenapa? logikanya. Kok Logikanya nggak nyambung pula? Kok nggak Sekarang nyambung? gini, anggaplah Yudas. Kok nyambung? Kok nggak Anggaplah nyambung? Yudas di atas salib. Ya, Ah, anggaplah memang Yudas. Nggak ada Oke. yang lain, pasti Yudas. Dia mungkin nggak ngomong kepada Yohanes itu adalah murid. Kan sudah diserupakan. Maksudnya Kan sudah diserupakan itu diserupakan. pribadinya atau wajahnya? Seluruhnya, makanya mereka Berarti menganggap kalau itu seluruhnya adalah sama, Yesus. berarti kalau diserupakan pribadinya sama tapi serupa gitu. Ya iya emang. Anda Jadi harus yang tahu ada itu. di salib itu robot. Bukan, dia adalah orang yang Jadi menggantikan tidak Yesus. punya kepribadian kalau begitu yang ada di atas salib. Bahlul, udah kamu turun ah. Malas saya diskusi sama orang nggak nyampe otaknya. Oke. Udah kau turun, monyet. Kusnadi penghujat. Tolol. Botol. Kau ke gereja aja dulu. Ya, Juma. Yes. Diskusi itu kawan, diskusi itu pakai ini, jangan pakai tipu-tipu gitu loh. Diskusi itu nggak boleh pakai tipu, karena kami umat Islam itu paham Bible. Jadi nggak perlu dikedepankan tipu-tipu itu nggak perlu. Menurut Anda itu nggak paham, tapi Anda yang nggak paham sebenarnya menurut saya sih. Kok saya nggak paham? Sekarang begini, sebagai Kristen yang saya tanya, Ya, kenapa kalian pingin kali Yesus itu disalib? Kenapa kayak setan kalian ini? Kenapa? Oke, saya jawab ya. Iya. Bukan kami ingin dia disalib, Lalu? tapi memang Oh, itu untuk sama aja disalib pun. itu. Saya mau jawab Anda langsung sekak. Gimana Iya nih? sama aja. Anda mengatakan bukan kami dia itu pingin disalib, tapi memang apa? Lah, memang dia Memang menyerahkan dirinya untuk penyalipan itu. Mau tahu Bagaimana ayatnya? dia? Oke, saya Ya, ngomong pakai dalil ya. Silakan. Ya. Ya. Anda Silakan. kan sudah baca Alkitab nih. Bible yang Ya saya kan? baca. Alkitab. Ya, Yesus kan silakan. ngomong, marilah kita pergi ke Yerusalem. Karena Matius anak 19. manusia harus diserahkan dan disalib. Betul gak? Anak manusia siapa? Yudas anak manusia enggak? Loh. Anak manusia itu yang bicara siapa? Yesus. Tapi dia menceritakan tentang anak manusia. Loh, anak manusia emang cuma dia? Oke. Anak manusia itu A-nya sama M-nya huruf besar atau huruf kecil? Kok huruf kecil, huruf besar? Emang lu pikir Yunani ada huruf besar, Maka itu huruf kecil? cuma Anda tuh dikasih tahu kebenaran selalu menolak. Kebenaran Pietro. Kamu Saya pikir mau tanya Yudas itu sekarang. anak ayam? Itu yang dimaksud siapa? Anak manusia itu siapa? Yudas. Yudas. Ya. Sedangkan Yesus bilang aku harus disalibkan di sana. Di mana dia katakan aku harus disalibkan di mana? Loh, Tunjukkan dalilnya. makanya kan ada ayatnya Ah, itu. tunjuk. Silakan. Marilah silakan, kita pergi ke Yerusalem, ya. Sebab anak manusia. Iya. Ah. Betul. Mana Ya. aku? Ya, sebentar. Silakan. Ya. Ya. Bentar. Oke ya, Matius 20 ayat 18 ya. Oke. Sekarang Silakan. kita pergi ke Yerusalem. Oke. Dan anak manusia akan diserahkan Ya. kepada Anak kepada- manusia lagi. Loh, Katanya tunggu aku. dong. Anda Katanya saya bacain aku. nyerocos terus kayak ketakutan kawan. Iya, Anda ini. anak manusia. Katanya aku. Anak manusia akan diserahkan kepada imam Iya, anak imam manusia. kepala dan Mana ahli aku, Taurat, mana, dan mana mereka aku, menjatuhkan mana dia aku. hukuman mati. Dia lagi. Dia menyerahkan Loh. dia. Memberikan dia hukuman mati. Iya, nah ini Mana? anak manusia nih A-nya sama M-nya huruf besar betul gak? Loh. Kok jadi huruf besar, huruf kecil?
Itu kan Anak manusia konsep ini mengarah Indonesia. kepada Yesus sendiri. Dari mana Anda tahu? Loh, kalau memang Yesus yang ngomong ini. Iya, anak manusia dia. Anak manusia dia. Oke, sekarang ada ayat lain bilang begini, ya. Silakan. Ya, yang mencium aku dia akan menyerahkan aku. Itu bagaimana menurut Anda? Jawab. Yang mencium aku dia Jawab. menyerahkan aku. Yudas kan? Iya. Jadi Yesus terus? Yudas menyerahkan Yudas. Dengar. Macet. Ketika dia mengatakan akan menyerahkan aku, memang Yudas mau menyerahkan Yesus, bukan? Iya Saya kan? tanya sama Anda, Yesus bilang, ya, orang yang mencium aku, dia yang menyerahkan aku. Dialah Jadi yang Yudas mau menyerahkan Yudas. menyerahkan. Dialah yang ingin menyerahkan aku. Itu kan jelas tuh. Dia yang mau menyerahkan aku. Siapa yang mau menyerahkan Yudas? Menyerahkan Yesus? Yudas atau Petrus? Kalian mute saya takut. Ntar lama tendang nih, ketahuan nih. Saya rekam loh ini. Ya, hati-hati. Yudas atau Petrus yang mau menyerahkan Yesus? Islam. Gimana? Yudas atau Petrus yang mau menyerahkan Yesus? Yesus ngomong, dia yang mencium aku, dia yang menyerahkan aku. Iya. Memang dia yang mau menyerahkan aku. Yang Tapi mencium faktanya, Yesus siapa? Yang mencium Yudas. Yesus siapa? Yudas. Iya. Lalu? Ya. Lalu? Menyerahkan siapa? Lalu? Menyerahkan siapa? Macet. Yesus, dengar. Yesus berkata, yang mencium aku itulah yang akan menyerahkan. Dan sebaliknya, yang aku cium itulah Yesus. Kan begitu poinnya. Apa yang terjadi ketika Yudas dan orang-orang Roma datang ke tempat persembunyian Yesus? Siapakah yang engkau cari? Lalu? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Orang itu mengatakan, akulah dia. Mereka jatuh, mereka mundur dan jatuh. Iya. Betul? Nah, lalu? sekarang kapan diciumnya? Kapan diciumnya? Kapan Anda diciumnya? Lalu Kapan selanjutnya? dicium? Kapan diciumnya? Kapan Dalam dicium? cerita itu ada diciumnya dong. Pasti dong. Kapan? Tunjukkan Bukti dia dalilnya. tahu. Bukti Tunjukkan. dia tahu itu Yesus. Tunjukkan. Yang ada ketika dia mengatakan akulah dia, Loh. mereka mundur dan terjatuh. Loh, Ayo. itu bukti Yesus ketangkep. Ada gak bacaan Yesus? Yang ditangkap itu Yudas. Anda itu lucu. Anda yang lucu. Alkitab mengatakan dengan jelas. Makanya saya katakan kepada saudara, kenapa Juma. orang Kristen dan Juma. setan Jelas, sama-sama jelas. ingin Yesus ditangkap? Kenapa setan dengan Kristen? Kalian saya jelasin. Kenapa Kristen dengan Makanya kau percaya hari itu. Kristen dengan iblis itu sama-sama ingin Yesus itu disalib, itu kenapa? Kenapa sifat kalian itu sama seperti iblis? Kenapa? Ini. Itu loh pertanyaannya. Takut kalian ini. Hah? Jangan di-mute. Kenapa iblis dan Kristen sama-sama ingin menyalibkan Yesus? Saya kasih tahu ya. Bukannya orang-orang ingin Yesus disalibkan. Ya, Dengar itu baik-baik buktinya. Ya. Tunggu Itu sebentar. buktinya. Yesus Itu buktinya. yang ingin menyerahkan dirinya. Tidak untuk ada disalib Yesus sebagai... ingin menyerahkan diri, nggak ada. Itu tadi saya baca apa dalilnya? Yang kamu baca itu anak Marilah manusia. kita pergi ke Yerusalem, anak manusia harus diserahkan. Anak manusia. Anak manusia itu siapa? Yudas. Dalilnya mana? Jelas sekali macet. pernyataan. Dengar. Pernyataan Yesus di dalam kitab saudara. Matius 20 nomor 28, Matius 20 nomor 18. Anda jangan banyak-banyak baca. Cuma kalau nggak tahu artinya. Satu-satu ayatnya. Biar saya jelasin. Oke, Ya? silakan kau jelaskan. Matius 20 nomor 28, silakan. Oke, baca. Ya kamu mau menjelaskan, kau yang suruh baca. Loh, kan kamu sebutin ayatnya. Ya aku sudah kasih kau bantuan. Ya, Dalil. oke. Baca. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani, itu maksudnya kan? Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, nyawanya siapa tuh? Siapa Ya, nyawa? siapa? Masa Nyawanya Yudas memberikan siapa? nyawanya menjadi tebusan buat banyak orang? Ya. Kan udah aku bilang, kalau dia berarti dia mengatakan aku. Sama Nah, seperti ini ketika dia menerangkan di dalam dengar. Kalian Sama ajak ketika saya dia debat, mengatakan tapi di-mute terus, Markus takut kalian 9. ini. Sama seperti ketika dia menerangkan di dalam Markus 9.
Dia mengatakan Oke. nyawa dia, bukan nyawaku, tetapi Oke. nyawanya dia, gitu loh. Oke. Oke. Ya. Anda bacakan, Anda menyuruh saya bacakan ayat ini, tapi Anda sih terjebak di dalam ayat ini. Apakah Tidak Yudas ada yang terjebak, Apakah nggak Yudas ada. memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang? Anda lihat di dalam Kisah Para Jawab Rasul dulu, 2:36. jawab dulu. Ya itu Apakah- jawabannya. Itu dia. Apakah Yudas memberi nyawanya bagi tebusan Itu bagi banyak dia. orang? Jawab. Betul. Betul. Loh, emang Yudas siapa? Yudas itu pengganti Kristus di atas tiang salib. Saya mau tanya, kalau dalam Alkitab Anda baca, Yudas matinya kenapa? Yudas mati karena dikutuk, disalib. Duh, Anda baca yang lain bagaimana? Loh kok gimana orang ini? Sekarang Anda Kenapa? bilang Yudas mati karena dikutuk. Yes, betul. Mana secara literatur, secara hurufiahnya bahwa Yudas itu mati sebelum dikutuk? Jawab. Dalilnya. Galatia 3 nomor 13. Ada nama Yudas di situ? Tidak ada, sama seperti Yesus tak ada namanya di situ. Sama seperti di situ juga nggak ada nama Ada nama Yesus. Yudas nggak di situ? Jawab. Ada nggak nama Yesus di situ? Jawab. Loh, udah jelas-jelas itu satu surat itu banyak tulis nama Yesus, bukan nama Yudas. Oke, surat itu menuliskan nama Yudas atau nama Yesus? Saya tanya sekarang. Oke, di situ Jawab dulu. menyebutkan Janari. Kemana-mana jangan. menyebutkan Dalam surat gelar itu, Kristus. nama Yesus atau nama Yudas? Nama Kristus, gelar Kristus. Ya, apakah Kristus itu Yudas? Yes. Dalilnya mana? Itu Galatia 3:13. Apakah ada Yudas Kristus? Tidak ada Yesus di sana. Hancur kau Juma. Nggak ada yang hancur. Nggak ada yang hancur. Apa yang hancur? Nggak ada yang hancur. Saya mau Sekarang tanya. gelar Udah jelas-jelas. Dengar. Tunggu. Gelar Kristus itu gelar yang diberikan kepada orang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Pertanyaannya, Mute terus ini nggak bener ini. siapa yang dikutuk? Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Ah, Yesus siapa yang dikutuk? atau Yudas? Yudas. Oke. Yudas. Udah. Nah, Terima kata kasih. Anda kan? Loh, kata Anda siapa yang dikutuk? Loh, yang menjadi terkutuk itu Yesus, bukan Yudas. Mana Anda ini? Oke, yang menjadi terkutuk adalah Yesus. Oke. Ya, sebenarnya dia tidak terkutuk. Loh, ayatnya itu ada loh. Loh, ada. Ayo, saya ngomong dalil ya. Sekarang begini. Saya Sekarang bukan dalil begini. mau gak? Sekarang begini. Oke. Salib itu hukuman untuk siapa? Ya, untuk orang terkutuk. Tuh. Bagus. Oke. Dah, makasih ya. Makasih. Oke. Lalu, Oke. Yang dikutuk Yesus atau Yudas? yang dikutuk. Ya, yang dikutuk harusnya kita, tapi Yesus menjadi terkutuk. Loh. Saya bukakan dalilnya. Ambulans, kau ke gereja, kau sudah mengakui. Yang disalib orang yang dikutuk. Antara Yudas dan Yesus yang disalib, yang dikutuk siapa? Yudas. Sudah selesai. Terima kasih. Anda jujur. Oke, ini Juma. Ya. Apalagi? Itu Yahya sudah mati. Bentar lagi kau mati itu. Semua juga orang mati. Nggak ada Iya, orang kau yang hidup menghujat-hujat. kekal. Nggak ada itu. Nggak ada. Lebih baik Bentar lagi umur kau mati pendek dalam- Juma. Lebih baik mati dalam keadaan Islam daripada mati dalam keadaan kafir. Ya, kena azab dalam Islam. Kena azab. Nggak ad- Nah, sekarang mana dalilnya? Setelah mati Kristen masuk surga. Mana? Mana Oh, jelas, dalilnya? kami percaya masuk surga. Dalil. Kristen mati masuk surga, Iya, dalilnya mana? Firman Mana Tuhan dalilnya? berkata begini, di bawah kolong langit ini tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia. Hanya Yesus. Itu Yesus yang saya tanya Kristen. Mana dalilnya Kristen Barang mati siapa masuk surga? yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kalau Juma, kamu kau percaya, dengar kalau ayat kamu itu, Juma. percaya,
Kalau kamu percaya kepada Yesus, kenapa kau jadi Kristen? Ente bahelo kau dengar dulu, ente dengar sini. Kau dengar dulu sini Zuma. Kalau kamu percaya Zuma, Yesus, kenapa kau jadi sini. Kristen? Hei, Zuma kau dengar kalau sini. kalau saudara percaya kepada Yesus, kenapa jadi Kristen? Kristen artinya pengikut Yesus. Kok bego Nenekmu sekali. kiper. Mana ada Kristen pengikut Yesus? Kristen goblok itu kayak pengikut kau. Kristus. Goblok kayak kau. Kristen itu pengikut Kristus. Kok Kristen pengikut Yesus? Yesus Di itu mana? Di mana kau dapat istilah baru itu? Kau jangan kau goblok, kau jual agama. Jangan Bentar lagi kau ikut gitulah. yang Waloni itu. Jangan gitulah. Semua Daeng, juga orang kau dengar. Daeng kau dengar. semua orang akan mati. Semua orang akan mati. Kristen mati, Islam mati, kan gitu. Daeng kau dengar. Tapi alangkah baiknya kalau orang mati itu dalam keadaan Islam. Jangan mati dalam keadaan menyembah Kristus. Itu menyembah setan itu. Dia. Yang kena asap itu yang disalib, itu yang kena asap. Dia tuh mempermalukan. Yang kena asap itu yang dikutuk di atas salib, itu kena asap. Yang kena asap itu yang dikutuk di salib, itu kena asap itu. Makanya yang disalib itu bukan Yesus, tapi yang disalib itu Yudas. Karena Yesus bukan dikutuk. Yang kena azab itu bukan Yesus. Tapi Kristen mau kali yang kena asapnya Yesus. Jadi tak ada bedanya Kristen ini dengan setan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikum. Kristen Muslim Sama-sama. Islam. Sama-sama iblis dan Kristen itu sama-sama ingin agar Yesus yang disalib. Jin, ini Bang Jack ini sudah mengakui Yudas tadi yang terkutuk. Kok naik lagi? Udah diakui Loh, tadi. saya ngeledekin si Belum Juma. puas ya? Belum puas. Ngeledekin si Juma. Yudas yang disalib, maksudnya bukan saya bilang Yudas. Gimana sih Anda? Loh. Yang terkutuk siapa tadi, Mas? Yang terkutuk siapa? Yang terkutuk itu Yesus, menjadi jalan terkutuk. Dasar Kristen laknat. Bagaimana Aduh. ceritanya kau mengatakan apa dosa yang dilakukan Yesus sampai dia yang dikutuk? Lul. Saya jawab ya. Ya. Dosa Saya jawab apa ya. yang dia lakukan? Dosa apa yang Oke, dilakukan? saya jawab ya. Saya jawab ya. Tar. Silakan. Jangan di-mute lagi, jangan ditendang lagi dong. Kalian pengecut banget. Iya, enggak. Sebut aja langsung. Dosa Oke, yang dilakukan oke. Yesus sampai dia Saya dikutuk bacakan dalilnya adalah... ya. Kan kita dapat mesti pakai silakan. dalil, betul gak? Silakan. Ya. Oke, saya bacakan dalilnya ya. Galatia 3:13 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Menjadi kutuk, arti dia tidak terkutuk sebenarnya. Paham nggak di sini? Sebab ada tertulis. Iya. Apa yang tertulis? Apa Terkutuklah. tertulis? Iya, orang yang tergantung Terkutuklah di dia. salib. Betul. Siapa yang tergantung? Siapa yang tergantung? Yesus. Siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk? Yesus. Bagus. Ya. Berarti Karena dia kamu menjadi- mengatakan, dia berarti kamu mengambil jalan mengatakan menjadi Yesus kutuk. di mana itu? Ini ayatnya. Tidak ada. Jalan menjadi kutuk. Tidak ada. Baca. Dengar. Jalan menjadi Tidak kutuk. ada salib, saudara. Tidak ada hukuman salib itu adalah hukuman pengganti. Yang disalib ya oknum yang melakukan Jalan dosa. menjadi kutuk. Baca. Saudara, Jalan salib menjadi... itu, Oh, iya. salib itu adalah Yuma. hukuman bagi orang yang dikutuk Elohim. Betul, Bukan- harusnya kita. Tapi Yesus Loh, kok harusnya menggantikan. kita. Aduh, Kok harusnya ini kan kita? Di saya debat mana? sama Anda pakai dalil nih, Juma. Di mana konsepnya Elohim Dengar. mengutuk pengganti orang yang melakukan dosa? Di mana Loh, dalilnya? Ya. Ada di Di penjelasan mana? lama. Dia bilang menjadi Ya, penebus. coba. Bentar ya. Di mana? Bentar. Silakan. Zuma, jadiin Bang Andi moderator dong, Bang Zuma. Ini ada Bang Andi. Nanti gantian dengan Tapi- saya. Iya.
Ini Kristen sama setan sama-sama ya teman-teman. Aduh, jangan ngomong-ngomong kasar begitu, Juma. Nah Nanti itu kau- fakta. Nanti Itu kau nyusul fakta. loh, kayak si Waloni lo. Kamu mati-matian menjelaskan Yesus itu dikutuk sama seperti setan. Saya Kamu bacakan itu ya. dengan Yesaya kamu dengan 54 setan ayat itu 5. 1-2. Saya bacakan nih. Kenapa Yesaya kitabnya orang Yahudi kamu bawa? Loh, saya mau Loh, tanya, apa? emang Yesus sama murid-muridnya bukan orang Yahudi? Ya orang Yahudi. Yesus Baca. orang Yahudi. Yang saya tanya kamu bukan orang Yahudi. Kenapa kau bawa kitabnya Yahudi? Kamunya. Saya ikutin Kamu yang murid-murid saya tanya. Yesus. Mana ada murid-murid Yesus menggunakan Yesaya untuk mengajarkan gurunya mati terkutuk? Mana? Kata Di mana? siapa? Loh, Baca di barusan Injil tuh, Matius, Markus, Yohanes. di Itu mana banyak sekali di mana tentang murid perjanjian lama Yesus dikutip. di mana murid Yesus mengambil Maka itu kitab Anda saya Yesaya? jelasin. Ya, Loh, kok kamu yang yang menjadi jelasin? penebusmu Memang ialah kau yang punya Maha kitab? Kudus. Emang Yesaya kitabmu? 54 ayat 5. Itu kitabmu. Itu Ya, kitabmu yang sampai kau menjadi artikan penebusmu seperti ialah itu. yang Maha Kudus Allah Israel. Itu kitabmu. Dia disebut Allah. Itu kitabmu sampai kamu dengan mulutmu saja ngambil kitabnya Zuma, orang terjemahkan seenak perutmu. Zuma. Itu Hey. kitabmu. Loh, Itu kitabmu. sekarang ini kan semua berkaitan. Itu Bahwa kitabmu. buatan. Itu kitabmu. buatan. Kau ngambil kitabnya orang. Hah? Kenapa orang Yahudi tidak menjadi Kristen? Kalau begitu, kenapa orang Yahudi tidak mengambil kitab Yesaya untuk menyembah Yesus seperti dengan kalian ini? Kenapa? Kenapa Jangan mereka tidak di-mute. menggunakan kitab Takut Yesaya kalian ya sama 53 saya. itu? Di mute Kenapa? terlalu lama ditendang. Kamu Saya itu jawab ya. pandai-pandaian. Kamu pandai-pandaian mengambil Saya kitab tanya sama Yahudi Anda. untuk Jawab mengajarkan dulu sebentar. konsep paganisme Romawi agar orang percaya kepada tipuan kalian. Tidak ada itu penyaliban karena Yesaya 53 nggak ada. Yang disalib itu adalah orang yang melakukan dosa besar sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaan saya, dosa besar apa yang dilakukan Yesus? Kalau itu adalah Yesus, dosa besar apa? Itu dulu kau jawab. Jawab dulu. Jangan di mute dong. Kalian takut Kalau sama saya. yang mati itu adalah Yesus anak Maria, syaratnya satu, dia harus melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Dua, dia harus dikutuk oleh Elohim. Tolong tunjukkan Oke, di mana saya jawab Yesus ya. memenuhi dua syarat tersebut. Silakan. Saya jawab ya. Kalau Ya. Yesus mati karena kesalahan dia sendiri, dia nggak berguna. Enggak Tapi ada kalau berarti. Yesus berkorban menggantikan, Enggak ada, itu dia enggak ada berguna. berarti teman-teman, enggak ada. Itu doktrin. Anda turun. Anda turun. Enggak ada. Lihat teman-teman, tidak ada syarat yang dipenuhi oleh Yesus orang suci ini untuk duduk sebagai orang yang disalib secara terkutuk. Yesus bukan pelaku dosa. Yesus tidak dikutuk oleh Elohim. Jadi Yesus tidak memenuhi syarat. Tapi Kristen, meskipun Yesus tidak memenuhi syarat, mereka akan mencari-cari dalil untuk supaya Yesus yang mati di atas tiang salib. Ini pengikut Yesus kah mereka ini? Atau jangan-jangan mereka adalah pengikut setan? Karena hanya setan yang selalu ingin Yesus mati. Berapa kali Yesus dicobai oleh setan? Berapa kali? Banyak kali. Dibawa ke padang gurun, dibawa ke bumbungan bait suci, hanya untuk supaya Yesus itu dibunuh. Nah ini Kristen pingin kali, cari-cari dalil, sampai-sampai ke kitabnya orang diambilnya untuk supaya Yesus yang mati. Pingin kali Yesusnya yang mati. Entah kenapa orang-orang ini. Mas Pandi jangan kayak gitu, Mas Pandi nggak enak. Jangan kayak gitu. Pingin kali supaya yang mati itu Yesus anak Maria. Entah apa misinya. Supaya dosa-dosanya dihapuskan katanya. Hapus dosa kok pakai nyawa orang? Hapus dosa kok Tuhannya yang harus jadi tumbal? Dongots. Naik lagi dia. Lu Naik lagi. tadi itu cuma dua ini orang udah diakui itu ya. Siapa yang mati terkutuk di tiang salib? Waktu Yesus yang katanya. satu itu dia bilang Yudas. Kusnadi sama yang terakhir ini dibilang Yesus. Dikasih pertanyaan. Dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga dia dikutuk? Lari ke Nggak Yesaya ada. 53. Masya Allah. Barakallah nyembar. Barakallah.
Ntar lagi. Oke, lanjut. Ya, jadi tidak ada celah sedikit pun ya. Yesus itu punya dosa untuk dikutuk. Kalau ada Kristen atau pendeta sepintar apapun menunjukkan Yesus berdosa sehingga dia dikutuk, pintar dia ngarang. Artinya yang memenuhi syarat untuk dikutuk adalah orang yang berdosa. Ya Banyu mak terangilah siapa itu yang berdosa itu yang dikutuk. Ya, yang berdosa itu jelas. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah dia yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus apa Yudas yang makan suap? Yudas. Yudas. Berarti yang dikutuk di atas salib itu Yudas. Tapi orang Kristen ini kembarannya iblis. Kenapa Kristen kembaran iblis? Karena Kristen dan iblis sama-sama mau Yesus itu disalib. Saya tanya sama saudara Sutejo, apa tujuan iblis merasuki Yudas? Biar Bang Juma itu berubah. Nah kan? Nggak ada yang waras, semuanya gila kalau ditanya. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Tujuannya apa? Supaya kita tahu bahwa iblis dan Kristen ini sama-sama tujuannya. Ayo. Kristen-Kristen ini pasukan iblis. Yang menginginkan kemudian anak keturunan Adam itu terjerumus ke dalam neraka. Inilah Kristen. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Ada yang bisa berani jawab? Ayo jawab. Untuk menyesatkan Mas Sutejo. Untuk supaya Yesus dibunuh. Itu terus narasinya dari dulu. Enggak, saya tanya dulu. Yang lemah lembut supaya kita terbawa, bisa terinisiatif atau terharu. Ya sudah, saya lembutkan. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Apa? Ya, untuk bisa menyalibkan dia atau menjual dia. Untuk supaya iblisnya Yesus ini bisa mati, betul? Iya, sama dengan. Bedanya dengan Kristen apa? Loh, ya jauh toh Bang. Kok jauh pula. Jauh Sama pula. gue nggak sekolah neng di kok sama belara-belara di. Iya, sama pula. Yesusnya mau agar kalian itu mengimani. Kalian Tidak mau agar Bang. mengimani Yesus itu mati di salib. Iblis mau agar Yesus mati di salib. Itu tidak di situ. Konteksnya itu tidak mengarah di situ. Konteksnya mengenai di situ. Tujuannya itu sudah jelas. Tujuan iblis merasuki Yudas agar Yesus disalib. Hari ini Kristen mati-matian memperjuangkan supaya Yesus disalib. Kristen dan iblis sama-sama mau Yesus disalib. Jadi iblis dan Kristen adalah satu pasukan yang sama. Jelas itu. Tujuan iblis merasuki Yudas, apakah agar Yesus disalib, agar Yesus tidak disalib? Ayo. Yesus disalib sama. Yesus disalib. Tujuan Kristen melakukan penginjilan agar orang di luar Kristen percaya Yesus disalib atau tidak disalib. Percaya Yesus disalib sama. Apa bedanya sekarang iblis dengan Kristen? Jawab Pak Tejo. Jauh Bang. Apanya yang jauh? Kristen cinta salib, iblis cinta salib. Kristen iblis sama-sama suka salib. Salib simbol iblis.
Kok ngawur pula. Sekarang saya tanya sama sampean. Yudas merasuki Yudas agar Yesus tidak disalib atau Yesus disalib? Meow. Sampean tuh sampean itu sudah sadar Yesus itu ingin disalibkan sama setan. Iblis merasuki Yudas itu tujuannya untuk supaya Yesus ini salib. Sekarang kamu itu menjadi Kristen agar kamu memberitakan kepada seluruh orang Yesus itu disalib. Ya sampean dengan iblis ya sama-sama. Ya beda, Bang. Lah kok beda pula? Yang dikatakan beda. Kristenan, memahami Cak Ayu, yang dikatakan beda itu kalau iblisnya mau Yesus disalib, tapi Kristen nggak mau Yesus disalib. Lah wong faktanya sama-sama mau. Kristen mau Yesus disalib, iblis mau Yesus disalib, ya sama-sama. Sami mawon. Nggak sami, Bang. Kok nggak sami pula? Sampean mau nggak Yesus disalib? Ku tanya dulu, sampean mau nggak Yesus disalib? Dengan akal sehatmu. Sampean mau nggak Yesus disalib? Sampean. Mau nggak kira-kira orang Kristen seluruh mau dunia? nggak sampean Yesus itu disalib atau nggak disalib? Mau, Bang. Maksudnya itu orang-orang apa yang mau? Mau nggak sampean Yesus itu disalib? Ya kalau secara pribadi ya kalau saya hidup di zaman dulu karena saya mempunyai kedagingan seperti ini ya paling saya memberontak, tapi karena ada yang menyuruh jangan itu semua kehendak Bapa ya kita harus rela, ikhlas. Oh, dasar jangkrik. Mana kehendak Bapa agar orang benar dibunuh, mana kehendaknya? Mana? Loh. Itu kehendaknya itu sudah suratan, Bang. Takdir. Dasar matamu suwe. Mana ada? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bapak mau Yesus disalib, dalilnya mana? Mana? Dalilnya mana? Kita itu tuh pakai rasional, akal sehat. Alah, udah kamu turun cuci toilet sana. Cuci toilet sana, cuci toilet. Jadi Kristen, teman-teman, dengan iblis itu jelas kan? Anda bisa menilai sendiri kan? Mereka berpura-pura kalau ditanya, kenapa sih kalian itu mau Yesus itu disalib? Oh, kami nggak mau kok Yesus disalib. Nah, lihatlah kemunafikannya. Lihat kemunafikan. Sedangkan kemenangan mereka itu pada saat Yesus disalib. Tapi di depan kita kalau disandingkan dengan iblis, enggak kok, kami nggak mau kok. Kami berbeda dengan iblis. Iblisnya mau Yesus disalib, sedangkan kami ya salib. Kami mau Yesus disalib. Bah. Dasar kucluk, penipu, makan kutu. Makanya kurangi makan kutu biar otakmu berfungsi. Kamu sendiri yang bilang kok Yesus yang disalib, nggak boleh yang lain, nggak mungkin Yudas, Yesus. Loh, itu misi iblis, Cak Kangkung. Iblis mau Yesus disalib, ya ente mati-matian Yesus yang harus disalib. Ya ente sama iblis apa bedanya? Kurangi makan kutu biar kalian itu bisa sehat. Begitu. Emang Yohanes bilang apa, Bang Zuma? Jikalau Elohim adalah bapamu, kok aku ikut juga Mas Tejo. Kamu akan mengasihi aku katanya. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim, aku datang dari kehendakku sendiri. Nah, di 43-nya Yohanes 8:43, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa kamu tidak dapat menangkap firmanku? Iblislah yang menjadi bapakmu. Jika kamu mengasihi aku, berarti kamu nggak mau membunuh aku. Jika ada yang memberikan aku dibunuh, kamu marah. Ini malah enggak.
malah kamu berkongko-kongko. Iblis mengatakan aku yang disalib, kamu mengatakan Amir. Lah, katanya Yesus ini orang yang dikasihi. Kok dia yang mati dikutuk? Otak, kurangi makan kutu. Biar otak berfungsi. Matane Tejo suwe. Oke, lanjut Bang Handi. Kasih nek beliau biar Bang Handi yang kasih semer giginya. Silakan Bang Tejo. Kalau mau naik lagi Bang Tejo. Ini ada Bang Andi nih. Udah lama nggak ngobrol-ngobrol Bang Tejo. Silakan Bang Tejo. Wes mangan kali kuro ya Mas Tejo ya. Mana tadi Bang Tejo? Mas Tejo. Tejo. Dinda, Sinden saya kan. makan dulu Dinda ya. Dinda, Siap, siap. Siap. makan kan dulu. Iya. Mana Mas Tejo, silakan Mas Tejo. Nggak usah takut Mas Tejo. Matanya suwe. Lucu kali tadi Mas Tejo ini. Ayo Mas Tejo, ayo. Ini ada Bang Andi nih. Ah, naik lagi deh. Bang Andi, monitor Bang Andi. Yang penting jangan kereng-kereng lah, sing halus-halus lah, enak. Iya Mas. Aku pun ikut Mas. Aku dialek Yang Jawa. penting jangan kasar-kasar. Inje doro inje. Karena bagaimanapun tuh kita sama-sama masih belajar, masih menerka, masih mencari. Nggak usah ngotot-ngotot. Bertanya, kalau nggak kalau suka kue ya bilang- nggak suka. Mas Tejo, kalau kau bilang matamu suwe, ora ono. Itu kan semacam penghinaan, tau. Tapi maaf Mas Tejo, maaf. Ya udah. Iya, semacam penghinaan. Karena begini loh logikanya itu. Narasi-narasi itu ndak mungkin orang-orang Kristen itu semuanya itu ikut apa yang diajarkan Bang Zuma itu mengarah dalam penyesatan itu ndak mungkin. Pasti. Oh ini kalau cuma 1-2 orang loh, ini jutaan miliaran orang. Ya pasti dia itu menganggap itu sudah pas. Keimanan Kristen sudah pas. Tidak yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi. Kecuali kalau cuma 1-2 orang, nah mungkin disalahkan seperti itu boleh lah. Ini sudah ribuan loh, jutaan loh. Kok mau diubah-ubah lagi iman kekristenan? Itu kan semua punya hak kriwil. Tapi tidak sesuai Mas bebas. Tejo. Makanya tadi di dalam Yohanes 8 nomor 42 kata Yesus kepada mereka, jika Elohim adalah Bapakmu, maka kamu akan mengasihi aku. Gak mungkin kau biarkan aku ini mati, terbunuh, tersalib. Gak mungkin kata Yesus. Nah, sejarahnya memang begitu loh. Apa kamu mau bisa merubah apa yang sudah terjadi, diputar kembali kasusnya? Di dalam Ayo. Yohanes 8:44, kalau kamu ingin membunuh Yesus, Mas Tejo, iblis yang menjadi bapakmu. Sekarang pertanyaannya, apakah Mas Tejo ingin Yesus terbunuh? Bang Andi, masuk Bang Andi. Jo, takkan dah nih kok ngeyel, Jo. Lah sejarahnya memang begitu, apa masa kamu mau bisa rubah? Dan itu sudah diyakini. Apa kamu bisa merubah suatu keyakinan orang? Wong itu suatu panggilan dari Tuhan juga. Angel tuturan yo. Kok ditegur malah melayu kon. Lambemu iki lho. Jangkrik. Jangkrik. Ya omongan penak-penak kok ya malah ngejak gelut iki piye. Sing opo ya salahnya Yesus disalib? Opo salahnya? Ya dia gak duwe salah, dia itu orang suci, jalur suci. Ya tapi kenapa disalib kalau nggak salah? Konsepnya itu kan sudah jelas untuk menebus dosa manusia. Siapa yang menghendaki itu? Siapa yang menghendaki itu? Yang menghendaki itu ya dia sendiri atau Tuhan sendiri. Karena di situ Di mana ada Tuhan sendiri ngomong aku dikutuk?
berapa tahun tuh manusia itu diikat oleh dosa keturunan, itu namanya dosa keturunan Adam dan Hawa. Mulanya itu dia bisa Jo, sampai nang endi sih, Jo? itu. Jo, sampai nang endi? Iki enak ning omah iki. Yang main nang endi? Lho, omahku ning Bolagon iki nyapa? Arep rene ta? Ya ayo lang bewedang. Harga beras di sana per liter berapa ya, Jo? Manu lek acarane saiki 15.000 ning kene. Mindal. 15.000 yo. Diingi gue ya. Diingi gue sempat Jauh juga rame wong nandur nilam. Pertahanan pangan ning kene iki wong-wong wis mulai goyang. Sakjane kan nilam kan gak enak manfaatnya nilam kuwi cuma diambil minyaknya terus Sek takoni sek. ayo opo. Piro harganya berasnya per kilo? 15.000 saiki ecerane. Carane. Kilo iya, sak kilo iki 15.000. Lah ning kono piro ning kono? Jadi kampung gue murah 10.000. Loh, di mana itu, Bro? Di Burundi. Burundi. Nggih. Itu di bagian mana? Burundi orang ngerti. Iya toh. Lah aku mau ke sana mau ngambil jual di sini untung besar itu. Burundi itu puluhan ribu kilometer dari Indonesia. Wah, yang ngawur kamu itu gimana itu? Ngomongmu itu di serius kok ini malah belokkan seperti itu loh. Ini saya mau bawa double ban ke sana malah. Ban depan itu ukuran anginnya ideal. Ban depan berapa, Jo? Lebanku utuh sing pribadi gue cuma 40 boleh. Lah sing oto-oto muatan ya sampai swidak 70. Swidak 70. Iya. Lah nang kono musim apa saiki ning kono sing Musim Sing panen. weh sayangnya kok jauh dari Indonesia. Nyambung ya kalau gini ya. Hah? Nyambung ya. Ya inilah, ini keunikan sesama manusia kalau kita itu berkomunikasi sesama manusia yang pakai akal sehat, pasti akan nyambung. Nah, tetapi kalau yang satu ndak pakai akal sehat, yang satu cuma ngarang-ngarang, ya ndak nyambung. Kalau duit 100.000, Jo, belanja 35.000, balik berapa? Nah, ya masih 25.000 toh. Berapa? Uang 100.000. Ulang. Belanja 35. Oh, berarti 5.000. berarti masih 65, masih Pinter. cacok iki. Cocok. Pinter loh, Jo. Iya, cuma lek konsep-konsep ketuhanan kuwi mau wis dirumus, wis gak kena diganggu gugat, wis munggone nganu wis final. Wis final kekristenan keimanan. Kalau sen kiri itu belok kiri apa belok kanan? Hah? Sen kiri belok kiri apa belok kanan? Jen kiri piye toh? Ya kalau lagi bawa mobil sen kiri mau belok kiri apa mau belok kanan? Oh ya kalau mau sen kiri ya tetap belok kiri, sen kanan tetap belok kanan. Tapi sampean salah selama ini. Anda sen kiri belok kanan loh, Jo. Loh, yo ora. Tuhan ku sing Coba Bang Andi ini kan nyambung Bang Andi. Coba ke agama aku satu kali ya Bang Andi baru Bang Andi. Ya lanjut dulu, aku baru nyampe nih. Ya, Bang Tejo, satu Tuhan Bapa tambah satu Tuhan Roh tambah satu Tuhan Putra berapa Tuhan Mas Tejo? Konsepnya ndak begitu, Oh, Bang. jawab aja. Satu Tuhan Bapa tambah satu Tuhan Roh tambah satu Tuhan Anak berapa Tuhan Mas Tejo? Aduh, saya jawab malah saya nanti kena salah. Itu semua aku jawab itu. Ya jawab aja Mas Tejo. Nggak bisa, kita harus jujur tentang iman kita. Kita harus jujur. Kalau bilang satu ya harus satu. Nanti Oh, berarti satu Tuhan Bapa tambah satu Tuhan Roh tambah satu Tuhan Putra satu Tuhan. begini loh, bukan satu Tuhan. Mulai ngaco. Masuk lagi Bang Andi, kasih nyambung lagi Bang Andi. Lah pertanyaanmu pertanyaan manusia, Dek. Sedangkan itu tulisan-tulisan bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa mujizat, bahasa karunia. Kristenan itu bahasa karunia, nggak bisa Jo, Yesus lahir tanggal berapa, Jo?
Oh, kalau diperingati tetap hari tanggal 25 Desember. 25 Desember itu adalah hari kelahiran Sang Yang ngajarin kamu 25 Desember siapa? itu sudah disahkan oleh bapak-bapak gereja sebelum kita ada, sebelum kita lahir, bahkan Indonesia belum merdeka atau Indonesia belum ada, masih hutan, itu sudah ada itu di situ di Apa abad. gereja tahu dari mana? Loh, ya dari sejarah toh. Wong sejarahnya itu loh dari Israel sana. Mulai abad pertama itu sudah ada sejarah, itu sudah ditulis, disimpan, Tapi di Bible Jo nggak ada tulisannya Jo. Di mana? Di Bible nggak ada tulisannya 25 Desember. Ngarang Mas Tejo ini ngarang. Loh, kok ngarang nih lo gue wong aku sing dadi Kristen kok kamu yang bilang ngarang. Coba masuk Kristen dulu supaya kamu tahu. Harus masuk Kristen dulu di. Iya. Dibilangin begitu, yang tahu itu tetap orang-orang Kristen, Bro. Kalau ndak pernah masuk, nah pasti dia ndak tahu seperti Lagi Bang Andi. Merica Bang Andi. Jo, merica. Jo, Nih, yang mati di tiang salib itu, yang mati on cam, yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Ya, manusia ya Tuhan gue. Ah, ya. On cam. Biar kelihatan semua sama dengan Bang Juma tadi loh. Wah, supaya enak bersahabat. Aku di sini nggak boleh. Kalau di Burundi itu persyaratan nggak boleh on cam kalau di Burundi. Gara-gara. Enggak, aku lagi di Burundi nggak bisa. Peraturan pemerintah di sini. Kayak gitu pengaturan manusia kok. Aturan manusia itu bisa dirubah. Jo, yang mati disalib manusia atau Tuhan? Yang mati di kayu salib itu kan sudah jelas namanya Yesus Kristus. Nama Sebagai apa? ya sebagai sesembahan orang Kristen toh. Oh, berarti sesembahamu pernah mati. Ya pernah toh, tapi kan sampai sekarang hidup kembali disampaikan. Yang bunuh siapa? Yang bunuh siapa? Pasukan Romawi. Itu pasukan Romawi membunuh tujuannya apa? Loh, karena dia mengaku sebagai Allah kok. Ya ndak terima toh orang-orang pada waktu itu, orang-orang ahli-ahli agama. Menurut kamu tentara Romawi itu jahat atau baik? Itu tentara Romawi jahat atau baik? Itu terus ada yang mengatakan, saya ini nabi dari Allah, apa yang ndak kira-kira itu. Iya, wes. Tentara Romawi itu menurut kamu jahat atau baik orangnya? Loh, karena dia itu ndak tahu akhirnya jadi jahat. Jahat. Jadi dia penjahat ya? Tapi yang nggak tahu loh bagaimana. Tapi karena kasih Tuhan itu sangat besar, dia mengampuni. Ampunilah dia karena dia apa yang lakukan dia nggak tahu. Tapi kalau tahu seperti murid-muridnya ya nggak mau dong disalibkan. Tentara Romawi itu penjahat atau pahlawan? Tentara Romawi itu kalau sekarang itu di pemerintahan yang pegang, dia itu pemerintah zaman dulu. Ini iki lho, kurung ora sih. Jo. Pasukan. Sek. Jo. Tentara Romawi yang bunuh Tuhanmu. Pertanyaannya Jo, tentara Romawi itu penjahat atau pahlawan? Dulunya jadi penjahat, terus setelah itu tahu kalau dia itu Tuhan, bertobat semua sampai satu negara itu jadi Kristen di Roma sana. Dulunya itu orang itu tidak percaya kepada Yesus itu, ternyata karena dia sudah menyalibkan Yesus, bertobatlah sampai negara Kristen di Roma sana itu terbentuk itu. Tidak ada yang merasuki Yudas itu siapa Jo? Ya iblis toh, kamu lo sudah tahu kalau tujuannya apa? Iblis merasuki Yudas tujuannya apa? mencari keuntungan pribadi supaya dia iblis ini merasuki Yudas tujuannya apa? Untuk mencari uang, dijual kepada para raja apa Yahudi. Tujuan akhirnya apa? Ingin apa? Loh, dia dikasih uang itu sama tujuannya kan ingin membunuh Yesus.
Enggak ingin membunuh. Dia sampai menyesal, dia kalau tahu begitu sampai terjadi penyaliban, dia menyesal, dia tidak akan menjual. Dia kira itu cuma Jo, dipenjara, Jo kalau cuma boleh beranalogi Jo, mundur dikit ya Jo. Seandainya kamu ada di situ Jo, kamu melindungi Yesus atau kamu kabur? Kalau imannya ndak kuat ya melindungi. Tapi kalau Tuhan yang perintahkan jangan, ya apa boleh buat, namanya perintah itu satu komando ya harus siap. Sebenarnya kan banyak tuh orang murid-muridnya itu mau membela memberontak, tapi dia melakukan biarlah Gimana nih, gua nggak moderator, nggak bisa naikin orang ya. terjadi karena kehendak. Bang Juma kemana? Ya sudah. Nah ini kenapa kok Bang Zumanya ini tidur ini? Capek Bang? Lagi ada tamu bentar. Di sana ada kurban hewan, bukan kurban manusia. Nah ini masalah kurban lagi. Mengapa kok yang dikurbankan kok Ismail? Wong situ sudah jelas-jelas Ishak yang menjadi anak tunggal. Kita heran ini teman-teman ini. Kok enggak disebut sama sekali Ishak? Kok cuma anak pertamanya Abraham siapa? Ismail, cuma kan jadi anak tunggal. Ntar dulu. Anak pertamanya Abraham siapa? Ismail. Oke. Siapa anak tunggal? Ishak. Jadi anak tunggal Ishak. Saya ulang kembali Jo. Dengerin ya. Waktu Ishak belum lahir, Ismail sudah lahir. Anak tunggal Abraham siapa? Anak sulung, anak barep kuwi, anak tertua. Apa Bang? Saya ulang ya, dengerin nih. Waktu Ismail belum punya adik, namanya Ishak. Nah, Siapa anak tunggal Abraham? ya waktu dulu ya Ismail. Ismail. Baik. Pakai logika loh, tapi Iya. selanjutnya harus Lanjut ikut ya. loh. Dengerin. Waktu Ismail sudah punya adik, Aku cek debat karo dengerin Bang. dulu. Waktu Ismail udah punya adik, namanya Ishak. Apakah masih ada anak tunggal? Tapi itu belum ada gelar anak tunggal waktu. Dengerin dulu atuh. Makanya nih simak baik-baik Jo. Harga beras paham, ukuran ban depan paham, beli rokok tahu kembalian. Nah ini dengerin. Waktu Ismail punya adik namanya Ishak, apakah masih ada anak tunggal? Jawab Jo. Belum. Bagaimana kalau sudah ada Ishak sudah ada atau belum? Saya ulang kembali Jo. Mundur lagi ya 3 langkah ya. Waktu Abraham punya anak Ismail, belum ada Ishak. Siapa anak tunggal Jo? Ismail. Ismail. Baik. Setelah Ismail punya anak namanya Ismail punya adik namanya Ishak. Apakah masih ada anak tunggal Jo? Lu diusir itu sudah Ismail. Saya ulang kembali. Waktu Ismail udah punya adik namanya Ishak, apakah Abraham punya anak tunggal? Jangan gila kau Jo. Lah, ya ora gila loh. Ya gila sampean. Kagak nyambung. Jadi anak tunggal itu Ismail. Ishak nggak pernah menjadi anak tunggal. Karena dia punya abang. Coba dibuka di kitab di Perjanjian Lama itu yang dipersembahkan itu namanya Ishak, bukan Ismail. Nggak, ini masalah anak tunggal dulu Jo. Nanti itu yang kedua. Jadi kamu udah paham ya. Jadi Ishak itu nggak pernah menjadi anak tunggal karena dia punya abang. Setuju? Ya. Ya, pinter. Artinya data yang Anda pegang itu Ishak anak tunggal Abraham itu salah besar. Itu penyelewengan data. Betul? Bang, datanya itu ada di Kejadian.
Coba tulis baca itu Iya, makanya itu salah, itu dipelintir supaya kamu bego. Loh, yang duluan loh itu sudah dipakai oleh para Iya, buktinya sekarang kamu Taurat. ini loh. Kitab Buktinya Taurat dulu, itu Jo, dulu seperti masih itu. orang bisa dibego-begoin, Jo. Sekarang ini Coba sekarang kamu lihat udah lancar bahasa orang Indonesiamu, Yahudi. Jo. Orang Tadi kau Yahudi udah akui sekarang loh. itu masih Jadi pakai kitab Ishak Taurat, itu, kan? Jo, Ishak itu punya kakak nggak? Siapa nama kakaknya Ishak? Ismail. Samael. Waktu Ishak punya kakak, apakah masih ada anak tunggal? Ya namanya bukan jadi anak tunggal karena tapi ya inilah. Namanya karena tapi apa saya? Aduh. Itulah. Lah karena kan pada waktu masih dua memang jadi dua kakak adik tapi Oke. Jadi menurut Anda siapa anak tunggal Abraham? kalau yang habis ditinggal Ismail pergi Ishak. Nah, itulah kejadian. Oke, saya kasih contoh, Jo. Bagaimana itu Jo. mempersembahkan? Jo, kamu berapa bersaudara, Jo? Saya bersaudara ada 8. 8. Oke, anggaplah masih hidup semua ya, Jo ya, 8 nih. Nah, Kamu pergi keluar kota atau pergi merantau. Anak bapak kamu berapa totalnya jumlahnya? ya kurang 7. Jadi kamu kalau pergi merantau bukan lagi anak bapakmu. Ya tetap masih anak toh. Iya, tetap masih anak. Baik. Waktu Ismail pergi itu masih anaknya Abraham atau bukan lagi? Masih anaknya cuman belum dipersembahkan kepadaku. Itu kan. Kau ini kok otakmu nggak main, Jo. Kejadiannya itu loh, kejadian waktu mempersembahkan untuk korban bakar itu setelah Ismail pergi. Oke, sekarang lanjut ya. Dan Saya ulang bukan kembali nih. Waktu anak. Ismail, dengerin. Analoginya gampang loh itu. Kamu punya saudara 8 sama kamu. Kamu pergi merantau. Anak bapakmu sisa berapa? 7. Berarti kamu bukan lagi anak bapakmu waktu kamu merantau. Tetap masih namanya anak tetap anak Nah, toh. berarti kamu punya saudara 8. Nah, Jadi jadi dia pergi merantau jauh. Jumlah anak bapak kamu berapa? 8. 8. Abraham punya anak berapa? 2. Ismail pergi, anak Abraham berapa? Kurang 1 Ishak. Berarti kalau Ismail pergi bukan lagi anak. Ismail pergi tetap anak, cuman kejadian belum dipersembahkan ya. Saya nggak ngomongin persembahan dulu, ini ngomongin jumlah dulu. Saya ulang ya. Saya ulang nih, anak Abraham ada berapa? 2, 1 Ismail, 1 Ishak. Oke, waktu Nabi Ismail pergi, berapa anaknya Abraham? 1, oh tetap 2, tapi itu yang Jancok. neng omah iku nek siji, goblok kowe iki. Saya merantau kok. Wong sitoke lo merantau berarti neng omah kan jek anak siji. Saya ulang kembali. Kamu saudara 8. Nah, Merantau 2 orang. nah. Oke. Anak bapakmu kamu berapa? Ya anaknya tetap 8 toh. Tetap 8. Pinter. Anak Abraham ada berapa? 2. Oke. Nabi Ismail pergi, anaknya Abraham berapa? Ya tetap 2. Tetap 2. Kau bilang tadi 1, kujluk. Iya, tapi kan yang di rumah kan Aduh. di rumah. Di rumahnya tinggal 1. Yang 1 kan Nih. Kamu kan pernah bawa truk ya, Jo? Nah, Oke. Kamu muat kambing 20 di atas truk. Oke. Lompat 5. Kambing di atas truk sisa berapa? 15. Goblok kamu, tetap 20 lah. Lah lompat kok. Ya lompat di situ aja, nggak lompat turun dari truk. Oh, ndak pergi. Janco, Cok. Ya jancuk.
Kowe iki kok ya aneh meno jenenge pergi ki kok di situ tok itu loh. Ya pergi ya jauh toh. Yang ngomong pergi jauh siapa? Ya itu kan diusir kan berarti kan pergi. Enggak orang cuma lompat-lompat di atas mobil. Yang lain tidur. Ismail pada waktu itu ndak pergi kemana-mana dan cuma di situ toh. Ya ndak bisa toh. Kamu pergi merantau itu di rumah apa pergi jauh? Pergi jauh toh di sini. Pergi jauh. Sekarang kamu masih anak bapakmu. Iya. Berarti nggak kurang anak bapakmu, tetap segitu. Iya teman saya jauh luar pulau. Tapi tetap kamu anaknya bapakmu toh. Oke, Ismail pergi jauh. Itu masih Ismail anaknya Abraham atau bukan lagi? Masih anaknya Abraham. Nah, pinter. Kan, kenapa kok yang dipersembahkan di itu kok Ismail sedangkan dia sudah pergi jauh yang ada di rumah Ishak? Itu loh yang saya bingung. Ya bingung aja. Intinya apapun yang alat uji keimanan Abraham, intinya itu Ishak sama Ismail itu nggak disembelih, tapi digantikan hewan. Betul? Iya, itu betul apa betul? Iya betul. Cuma kalau di kitabku yang dipersembahkan Ishak. Ya tapi... udah nggak apa-apa. Saya nggak mau debat di situ. Menurut kamu yang disembelih itu Ishak atau hewan? Hewan. Cuman yang diajak itu Ishak. Yang diajak Ishak. Hewan ya. Oke. Menurut kamu bagusan mana? Atau masuk akal mana? Atau lebih manusia mana? Yang dikorbankan hewan atau manusia? Ya hewan loh. Nah, terus yang korban di tiang salib siapa? Hewan. Loh, kalau itu beda jalur. Cocok. Kalau dulu itu ya dipersembahkan hewan tidak mampu untuk menebus kesalahan. Lah, sekarang Tuhan sendiri dengan tubuh Kristus itu sampai mampu menyelamatkan dunia itu sampai sekarang. Kalau dulu itu persembahan dari Abraham itu hewan sudah bisa mampu untuk menyelamatkan umat manusia, ya tidak mungkin ada penyalipan. Begitu loh. Jadi Saya jalur ulang kembali, Jo. Pakai akalmu ya, Jo. Saya masih menghormati kamu kan manusia, tentu masih bisa menghitung lah ya, baik dan buruk gitu ya. Tadi udah Anda menjawab hewan yang disembeli, kan gitu ya. Tapi kenapa Yesus itu diberi gelar anak domba? Terus kemudian kenapa bukan domba yang disalib? Kenapa manusia, Jo? Ya itu tadi loh. Kalau kita membuat suatu rancangan kita sendiri ya ndak mungkin kita begitulah. Itu kehendak Tuhan, kehendak Allah sendiri yang disalib itu. Yesus anak Maria menurut kamu itu orang mulia atau orang berdosa, Jo? Orang mulia. Orang mulia. Pernah Baik. menanggung dosa kita. Jawabnya jangan panjang-panjang, Jo. Kalau Yesus itu orang mulia, boleh nggak membunuh orang mulia, Jo? Ya ndak boleh toh. Nggak boleh. Terus yang mati di tiang salib orang mulia atau orang berdosa? Orang mulia, Bang. Sudah Katanya tadi nggak boleh bunuh orang mulia, cocok. lah kamu itu ngawurnya ngubah-ngubah sejarah loh, kenyataannya seperti itu. Ya, Saya ulang lagi ya, Jo. Ya, sama yang lain. Coba kalau sejarahnya enggak begitu. Dengerin. Boleh nggak membunuh orang yang mulia, yang tidak berdosa? Ya kalau di pengadilan secara dunia ya enggak boleh. Emang di kejadian salib itu di dunia apa di mana? Loh, itu kan untuk visi misi surga. Dari mana lagi visi misi? Loh, Kayak ini begitu, Jo, kau udah kepadamu lah aku berkenan tuh udah kan terlalu jauh kau, Jo. Loh, beda tuh visi misi dunia dengan visi misi surga. Yang mati terkutuk di tiang salib itu orang mulia atau orang jahat? Yang mati di kayu salib itu kan menandakan kan. Saya nggak nanya itu, dengerin dulu makanya baru kau jawab. Saya ini alon-alon asal kelakon doh. Dengerin.
yang mati di tiang salib itu orang mulia atau orang jahat? Orang mulia. Boleh nggak membunuh orang mulia sesuai perintah Tuhan? Loh, kalau dia enggak tahu, Boleh apa tidak? ya sebenarnya tidak boleh dong. Tidak boleh. Loh, Menurut orang-orang kamu, ya udah, diam. Menurut kamu, kehendak siapakah membunuh pembunuhan di tiang salib? Kehendak Tuhan atau kehendak iblis? ya kehendak Tuhan tuh itu. Di mana datanya kehendak Tuhan membunuh orang mulia? Kan contohnya kan sudah ada tadi di Abraham. Jo, kalau ngomong kayak gini lama-lama tak kemplang dasmu yo. Nah, kowe goblok era mau kowe yo ano wong tanah iki. Ya. Beh, Kamu kok nggak pakai akal, Jo. Apa kandhane kok ngeyel sampean piye? Lah ta faktane ngono lho. Faktane opo? Faktane Yesus orang mulia, ora disalib. Krungu ora? Ngawur kowe gak diselebrasi. Sampean yang ngawur. Orang Yahudi sana coba tanya. Dia itu benar-benar disalib kok. Masa kamu yang Angel tuturane, Jo. yang ikut sejarah itu percaya orang Kristen, kamu orang Islam kok malah kamu yang Jo, tak tanya sampean, ndasmu itu isinya apa ndasmu? Wes. Wis dawet. Karep mulai ngomong. Sekarang Jo. Ya mending ngomongnya yang santai aja, Jo. Karwan ngomong nih bisnis saya karo kowe ngomong nih beras saya ora nyambung. Lek ngomong nih Tuhan. Kamu kerjanya hari-hari apa sih, Jo? Kerja hari-hari apa, Jo? Aku ternak, bertani, Ternak apa? Ternakku bebek, babi. Bebek. Terus bebek karo babi. Terus kalau di kebun tanaman alpukat, lemong. Kalau bebek itu kalau dijual eceran berapa, Jo? Terus kalau di jalan saya muat-muat Nyambung ini. muat-muat sampai ke luar pulau. Kamu Jawa Timur apa Jawa Tengah, Jo? Loh, aku asli Banyuwangi, Mas, ning Jember aku. Oh, nang Jember, kampungnya Anang Hermansyah toh. Oh, iya, Kampung Hermansyah. Aku nang Wonogiri. Oh, pantesan sama NATO ora nyambung-nyambung jak ngomong Tuhan. Iya, lu sih nggak nyambung gini loh, Jo. Jadi telur bebek itu kamu jual di Surabaya apa di mana? Loh, tak jual nih Manado, aku saiki wis pindah nih Manado iki. Oh, sampai Manado sekarang. Iya. Tapi ngana nggak bisa bahasa Manado ngana. Siapa bilang orang di sini 10-an tahun? Selama ngana nggak bisa bahasa Manado, nah bikin toki ngana pepala dong. Kalau di Manado itu sudah umum, biar Jawa, biar apa. Ngana ngerti kita orang metoki pepala ngana? Ngerti ngana? Pemai lepangana. Pemai ngana. Bahasa kotor itu janganlah bahasa kotor. Masa kong begitu? Sama-sama manusia kong bikin. Manado mana ngana? Orang Manado dang, Malalayang. Oh iya sama, kita juga di Malalayang. Di mana itu? Coba aku dapat orang, Ya aja baku dapat. Aku dapat. Tunggu Jangan kita telepon. Kawan. Kita telepon anak suruh jemput pangana ya. Oke. Siapa letako? Tejo. Jangan kemana-mana ngana. Mas Tejo. Ya. Kita telepon pasukan kita dong. Mau tanya Mas Tejo. Silakan Pak Wahyu. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia ngorbanin dirinya di tiang salib? Kenapa nggak langsung ampunin aja? Ya orang waya itu bang, semua kan butuh proses. Her, lu di mana Her? Ya, tunjuk. Itu ada Tejo di Malalayang jempu Jo makan ikan. Ada Tejo di Malalayang jempu Jo, dia orang tuh mau makan ikan bakar.
Gak ini. Di mana Ngana? Dia murah. Oh. Ayo Jo, ketemu Pak kita. Di mana? Melayang. Jauh. Oh jauh Ngana. Loh, 3 jam. Waduh. Ya udah ya. Nanti ulang Jo. Yo, ini ada Tritunggal ini Sutejo di Melayang ini. Ini bagianmu Dek. Itu udah gas Jo. Ya sudah Jo ya. Kirain dekat Yo, Ngana ya, makasih. Yo. Oke. Ah, jauh si Herdi dia. 3 jam Lanjut Pak Wahyu. Iya, ini pakai logika ya Bang ya. Kan dia Tuhan, cukup mengampuni aja, nggak perlu ngorbanin diri, nggak perlu nebus dosa. Kalaupun nebus dosa kepada siapa? Kan begitu ya Bang. Logikanya. Ngomong Jo. Bang, aku ngomong pasti nggak diterima karena nggak masuk akal itu. Seakan-akan itu nggak masuk akal. Itu kalau untuk mempelajari itu perlu kesadaran. Woi. Ya, aku kasih moderator Bang Juma.